terikat, nggak mau dilepas. Ya, ibaratnya doa kita, hajat kita tuh terlalu dikekang. Kita disuruh untuk visualisasi impian kita, tapi kita disuruh juga untuk melepaskan, untuk melupakan. Nah, gimana caranya untuk menerapkannya? Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Pernah nggak teman-teman ngalamin kejadian kayak gini? Saat kita udah nggak berharap sesuatu, saat kita udah nggak mengejar sesuatu, justru dapat, justru kesampaian. Tapi pas kita terlalu menggebu-gebu ya, terlalu berharap, terlalu mengejar, malah nggak dapat. Contohnya nih, saat kita melamar pekerjaan, kita udah lamar kesana kemari, terus kita pantengin terus gitu ya infonya, nunggu info gitu ya, apa kita diterima apa enggak, malah nggak dapat. Tapi justru saat kita udah lupa pernah ngelamar ke pekerjaan tersebut, tiba-tiba dapat panggilan. Dan anehnya lagi nih, saat kita udah keterima di salah satu pekerjaan, tiba-tiba kita dapat ini, kita makin banyak dapat tawaran pekerjaan. Sering kan ngalamin kejadian kayak gitu? Atau juga nih, misalnya kita suka sama seseorang, pas kita ngejar banget gitu ya, saat kita ngebet banget gitu, kita malah nggak dapat, kita malah kayak tambah jauh. Tapi saat kita udah kayak ya udah deh gitu, kita lepasin, kita nggak mikirin orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut datang dengan sendirinya gitu. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu sebenarnya bukan hanya kebetulan semata, itu ada rahasianya. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang rahasia tersebut, dimana kalau kita tahu rahasia ini, seharusnya kita bisa memanfaatkannya untuk mengejar impian-impian kita, untuk menggapai impian-impian kita. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Ini namanya Law of Detachment. Aku udah berapa kali ya ngomongin tentang detachment, ngomongin tentang lepasin, seni melepaskan. Nah, tapi ini emang penting banget teman-teman. Jadi saat kita ngamalin sholawat, kita berdoa, kita udah riyadhah gitu ya, tapi kalau kita melewatkan proses ini, proses detach, proses melepaskan, nah itu kita bakal kayak ngerasa kok belum terkabul, kok belum dapat keajaiban, kok malah tambah besar masalahnya, kok nggak terkabul hajatnya. Sebelum ngomongin detachment, kita ngomongin dulu lawannya. Lawannya detachment adalah attach, atau menempel, terikat. Nah, ini nih yang selama ini sadar atau enggak, kita tuh lebih ke attach, lebih ke terikat. Contohnya nih ya, kayak terlalu nungguin kapan datangnya keajaiban tersebut, terlalu nungguin kapan terkabulnya, terlalu mempertanyakan bagaimana akan terkabulnya gitu ya, terlalu melihat kemampuan diri sendiri. Nah, itu namanya attach. Kita masih terlalu terikat. Sama halnya kayak gini ya ilustrasinya. Jadi attach itu kayak kita, misalnya nih kita berdoa, tapi kalau kita attach itu kayak digenggam, terikat, nggak mau dilepas. Ya, ibaratnya doa kita, hajat kita tuh terlalu dikekang. Kita nggak ngelepasin, kita menggenggam, sadar atau nggak sadar. Nah, seharusnya kita detachment, kita melepaskan, kita nggak terikat. Nah, jadi kita harus melepaskan. Nah, saat ini udah lepas, doa-doa yang di sini gitu ya, hajat-hajat yang kita lambungkan kepada Allah gitu ya, itu bakal ditarik gitu, bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan alam semestanya gitu. Dia akan bekerja untuk kita gitu. Kita nggak terlalu terikat lagi, karena kalau terikat itu berarti kita pakai kemampuan diri kita sendiri. Nah, kalau kita pakai kemampuan diri kita sendiri, ya otomatis lah kita bakal kayak nggak bisa gitu. Tapi kalau kita lepas, itu bakal kayak diambil dan akan dikerjakan oleh Yang Maha. Salah satu master law of attraction yang aku ikuti, beliau mengajarkan tentang set it and forget it.
Set it itu adalah proses dimana kita manifestasi impian atau hajat kita pakai law of attraction. Contohnya kayak nulis scripting gitu ya. Terus misalnya visualisasi, afirmasi, kemudian pakai gambar kayak gitu. Nah, itu set it. Nah, selanjutnya adalah forget it, melupakan. Nah, di proses melupakan ini itu salah satunya adalah itu tadi, law of detachment. Hukum melepaskan. Di proses forget it itu kita berusaha untuk melupakan, berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk tidak terikat dengan apa yang sudah kita minta, apa yang sudah kita manifestasikan. Nah, kita artinya kita udah nggak terlalu nungguin, kita nggak terlalu mikirin kapan terjadinya, bagaimana hal tersebut akan terjadi, kita nggak akan memikirkan hal tersebut. Tapi gitu ya, itu proses yang gampang-gampang sulit, ya kan? Kita udah berdoa, terus kadang kita masih terikat gitu loh, kapan ya doanya terkabul, kapan ya ini udah disolawatin, tapi kok masih belum kejadian ya? Nah, itu tuh masih sering gitu ya, menghampiri pikiran-pikiran kayak nungguin, sadar atau tidak sadar. Nah, makanya di sini aku pingin berbagi tips gimana caranya kita untuk melepaskan. Tips yang pertama, saat teman-teman ngerasa kayak, aduh, mana nih, udah disolawatin, udah berdoa, udah riyadhah, tapi kok belum kesampaian. Nah, saat muncul perasaan atau pikiran kayak gitu, yang pertama yang bisa teman-teman lakuin adalah tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan, dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa yang kita minta itu sedang diproses. Apapun yang kita minta, apapun yang kita udah manifestasikan, itu sedang diproses, sedang perjalanan. Percaya aja bahwa itu sedang perjalanan. Kan tadi rumusnya udah kayak itu ya, kita udah berdoa kepada Allah, kita udah berdoa, artinya kita melepaskan, diambil, diproses oleh Yang Maha Kuasa. Ya udah, kita percaya bahwa itu sedang diproses, ya, sedang proses perjalanan. Jadi kalau muncul pertanyaan kayak kapan ini terkabul gitu ya, langsung take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan dan bilang bahwa aku sedang proses. Ini sedang proses. Tips yang kedua, nah ini berhubungan dengan ini. Kenapa sih kita sulit untuk melepaskan? Kenapa sih kita sulit untuk detachment? Nah, biasanya karena kita terlalu melihat kenyataan atau realita yang sedang kita hadapi saat ini. Contohnya nih, kita berdoa supaya kita masuk ke universitas impian kita. Tapi kenyataannya kita nggak terlalu pintar. Kenyataannya nilai kita jelek. Atau juga misalnya kita berdoa supaya lunas hutang. Tapi kenyataannya kita lagi nggak punya duit, kita lagi nggak punya pekerjaan. Nah, biasanya yang bikin kita terikat gitu ya, terlalu terikat dengan apa yang kita doakan, itu karena kita melihat kenyataan dalam diri kita. Nah, makanya tips yang kedua adalah saat kamu ngerasa kayak gitu, nah, kamu ingat-ingat bahwa ada jutaan manusia, orang lain yang udah pernah ngalamin atau udah pernah menerima keajaiban bahwa hal yang tidak mungkin itu bisa sangat mungkin. Kamu bisa lihat video-video di YouTube aku misalnya gitu ya, bagaimana testimoni orang-orang yang udah ngamalin sholawat gitu ya, udah ngamalin sholawat yang pohon uang, yang sholawat Jibril, sholawat macam-macam, itu udah banyak sekali yang bercerita tentang keajaibannya. Teman-teman juga bisa ngelihat gitu ya, proses-proses orang di luar sana, gimana mereka dari yang posisi yang minus, posisi yang nol, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ternyata bisa menjadi someone, bisa untuk menggapai cita-citanya. Nah, ingat itu gitu, bahwa banyak orang yang udah ngalamin kejadian, keajaiban dari yang nol bisa sampai ke apa yang dia impikan. Jadi tips yang kedua, teman-teman bisa kayak melihat gitu ya testimoni orang-orang yang udah ngamalin sholawat, gimana mereka udah ngalamin keajaibannya. Kemudian bisa juga ngelihat testimoni atau cerita-cerita orang-orang yang menerapkan law of attraction gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu berangkat dari hal yang
bawah gitu. Mereka berawal dari kayak banyak hutangnya, kemudian nggak punya apa-apa gitu ya, ngerasa kayak udah kayak minus banget gitu loh. Ternyata mereka bisa keluar dari situasi tersebut dan mendapatkan keajaibannya gitu. Nah, jadi jangan berkecil hati gitu. Cari referensi supaya itu menjadi booster, supaya itu menjadi pengingat bahwa itu sangat mungkin. Apa yang kamu impikan itu sangat mungkin karena udah terjadi ke banyak orang. Tips yang ketiga adalah menerima. Menerima segala sesuatu yang sedang Allah berikan kepada kita saat ini. Ingat bahwa everything happen for a reason. Setiap apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya. Mungkin gak sekarang kita tahu, tapi suatu saat nanti kita bakal tahu. Makanya harus menerima dulu. Harus yakin bahwa Allah itu ngasih sesuatu kepada kita, memberikan suatu kejadian ke dalam hidup kita, itu bukan karena Allah nggak sayang gitu ya, bukan Allah supaya ngasih sesuatu ke kita supaya kita susah, enggak. Itu bentuk cinta Dia, itu adalah bentuk kasih sayang Dia. Mungkin supaya kita mau belajar, supaya kita mau upgrade diri kita. Nah, aku contohin ya, dulu waktu kuliah, aku ngerasa kayak salah jurusan. Aku ngerasa kayak, ngapain ya aku kuliah di jurusan ini gitu ya. Dulu aku ambil pendidikan fisika, dan itu ngerasa kayak sulit banget. Dan perjalanannya pun aku kadang kayak nyesel gitu, kenapa aku milih jurusan ini. Udah kuliahnya sulit gitu ya, mata kuliahnya sulit, terus juga skripsinya pun sulit gitu ya. Tapi gitu ya, ternyata saat ini aku sadar bahwa proses-proses sulit tadi gitu ya, terutamanya di saat proses skripsi, proses sulit tersebut, aku bisa jadi kenal dengan sholawat, aku bisa jadi kenal dengan riyadhah ya, sampai akhirnya bisa mengantarkan aku pada detik ini. Aku bisa menyebarkan tentang amalan sholawat, tentang riyadhah. Bahkan aku sekarang belajar tentang self-development yang lain. Itu kenapa? Karena aku belajar dari masa-masa sulit dulu. Karena hal-hal sulit tadi, akhirnya terbentuklah aku yang sekarang. Dan saat ini aku sangat berterima kasih. Dulu aku ambil jurusan pendidikan fisika. Aku sama sekali gak nyesel dan sangat berterima kasih kepada Allah. Makasih ya Allah udah bikin aku keterima di pendidikan fisika. Aku sangat bersyukur, aku banyak belajar dari hal-hal sulit yang pernah aku lalui. Jadi kalau sekarang teman-teman ngalamin kesulitan hidup, ngerasa kayak dibanting kesana kemari gitu ya, please bilang terima kasih kepada Allah. Makasih Allah, makasih udah dikasih kejadian seperti ini. Karena aku yakin gitu ya, kalau bukan karena kejadian yang sulit, bukan sesuatu yang bikin kita kayak ngerasa down, aku yakin teman-teman gak akan kenal channel ini. Teman-teman mungkin gak akan nyari-nyari tentang keajaibannya sholawat. Mungkin teman-teman gak akan nyari-nyari tentang riyadhah. Nah, ternyata gitu ya, kesulitan tersebut adalah bentuk cinta Allah supaya kita sadar dan kembali lagi kepada Dia gitu. Supaya kita kenal dengan amalan sholawat, supaya kita kenal dengan riyadhah, supaya kita kenal dengan ilmu-ilmunya yang tiada batas gitu ya. Please, sekarang terima apapun yang sedang kita hadapi saat ini, terima dan bilang terima kasih kepada Allah. Oke, jadi itu 3 tips yang bisa aku berikan kali ini, gimana supaya kita bisa detachment, supaya kita bisa melepaskan. Yang pertama, seperti yang aku bilang tadi, saat kita ngerasa kayak kok sulit ya untuk melepaskan. Nah, ingat bahwa kita sedang proses. Apapun yang sedang kita minta itu sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya serahin sepenuhnya, jangan terlalu terikat. Nah, yang kedua adalah ingat bahwa banyak orang yang sudah mengalami keajaiban. Banyak orang yang sudah mengalami proses dari hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya, atau bisa ngelihat video atau buku. Nah, dan yang ketiga adalah terima apapun yang sedang Allah berikan saat ini, dan say thanks, bilang makasih kepada Allah bahwa itu adalah salah satu bentuk perjalanan supaya kita bisa menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Nah, jadi Kak, gimana kita nerapinnya set it dan forget it dalam waktu yang bersamaan?
kita disuruh untuk visualisasi impian kita, tapi kita disuruh juga untuk melepaskan, untuk melupakan. Nah, gimana caranya untuk menerapkannya? Nah, gini ya, misalnya nih dalam satu hari 24 jam kita bisa set it ya, kita bisa visualisasi, kita bisa scripting apapun yang kita minta, kita bisa sholawatin. Itu misalnya kita ambil waktu pagi hari, terutamanya di ini ya, sepertiga malam terakhir. Aku udah baca sekian banyak buku dan juga ngelihat salah satu master law of attraction bahwa salah satu waktu terbaik untuk men-set it itu adalah waktu dini hari, jam 3 sampai jam 5 pagi. Teman-teman bisa manfaatin gitu ya, setelah sholat tahajud, teman-teman ngamalin sholawat, nah habis itu bisa scripting. Nah, teman-teman bisa nulis, misalnya contohnya nih ya, Bismillah, walhamdulillah, ya Allah, aku Dina, aku bahagia dan bersyukur karena aku siap mendapatkan uang 200 juta rupiah. Uang tersebut mau aku pakai untuk haji dan umroh bersama keluarga. Pingin beli mobil, kemudian pingin beli MacBook, terus aja tulis, scripting, set it, ya. Kita men-set it apa yang kita impikan dengan amalan sholawat dan juga dengan metode law of attraction. Salah satunya adalah scripting, kita tulis. Setelah kita tulis, setelah kita sholawatin, ya udah kita forget it, kita taruh yang udah kita tulis, kita lanjutin hidup kita aktivitas sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Kalau teman-teman misalnya pelajar, ya udah belajar dengan sebaik-baiknya, belajar dengan perasaan bahagia. Aku belajar dan aku yakin nih sedang diproses gitu ya. Apa yang aku minta sedang diproses, makanya belajarnya dengan penuh kebahagiaan. Misalnya teman-teman bekerjalah dengan penuh kebahagiaan. Ya, jadi kita menjaga supaya kita untuk berada di high vibration. Kita menjaga supaya kita getarannya selalu positif. Besoknya bisa diulang lagi gitu ya, saat sepertiga malam terakhir, teman-teman bisa itu tadi sholawatin lagi, kemudian scripting lagi. Setelah itu forget it, lanjutkan aktivitas hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Ingat bahwa law of attraction itu menarik apa yang sesuai dengan perasaan kita, yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya penting banget saat kita melakukan aktivitas kita itu harus dijaga perasaannya, harus penuh dengan perasaan bahagia, bersyukur gitu ya. Doa terus, amalin terus sholawatnya, pakai metode loa juga, pakai scripting, pakai visualisasi, terserah apapun metodenya gitu ya. Setelah itu forget it, lupain gitu ya, lepasin sepenuhnya, nggak usah terlalu dipikirin. Kalau masih kayak terikat, bisa coba tips yang udah aku kasih tadi, 3 tips tadi. Terus lanjutin hidup kita, dan suatu saat kamu bakal ada di suatu momen dimana keajaiban itu akan datang dan kamu bakal kayak ngerasa, wah, bisa ya Allah memberikan itu semua gitu. Kamu akan terkaget, kamu akan ngerasa kayak finally gitu. Nah, saat momen itu udah ada dalam hidup kamu, jangan lupa untuk kembali ke video ini dan tulis di komen, ceritain supaya semakin banyak orang yang percaya, supaya semakin banyak orang yang bisa kayak bangkit lagi semangat hidupnya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.